Bapak Ibu, dalam kesempatan ini sebelum kami mengundang perlu saya sampaikan salah satu penasehat Narwastu ada yang mau disampaikan. Saya undang Pak Nusremas, silakan Pak. Bapak di tempat saya kira supaya jangan jalan dengan keterbatasan berdiri. Ya, silakan Pak. Saudara sekalian, shalom, selamat malam. Kalau saya sudah pegang mic, paling tidak 3 jam. Saya bersyukur pada Tuhan karena ikut bersama dengan Pak Yonro dan teman-teman memulai gagasan penetapan toko-toko Kristiani. Diharapkan toko-toko ini memang di toko, jangan jadi warung. Jadi toko-toko yang memberi inspirasi pada masyarakat tentang dunia kekristenan. Jadi puji Tuhan dari tahun ke tahun ini tetap berjalan. Sampai sekarang saya susah berjalan, susah berdiri, tapi tetap spiritnya kalau sudah berdiri tidak bisa duduk lagi, ngomong terus. Saya kembali pada tema kita malam ini Pak Yonro. Mari kita ke Bethlehem. Saya dengan anugerah Tuhan baru 41 kali mengunjungi Bethlehem, Yerusalem dan sekitarnya dari Mesir ke Israel, Yordania. Yang menarik bagi saya, tadi juga sudah dikhotbahkan oleh Pak Mul, 2 kelompok orang. Pertama adalah para gembala. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Orang-orang yang miskin. Tapi mereka diberi kehormatan untuk mengunjungi tempat kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua orang-orang Majus, orang-orang paling kaya. Dia bawa emas, mur dan kemenyan. Tanpa kenal siapa ini, dan mereka digerakkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan. 2 hal yang kita belajar di sini. Kita tidak punya apa-apa, bahkan punya apa-apa, kita tetap mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saya pertama kali ke Bethlehem, Pak Mul, saya berlutut lama di tempat kelahiran Yesus. Hampir tidak bisa bangun. Tapi orang tidak bisa gusur karena saya pakai baju pendeta. Ya itu, orang mana yang bilang itu tipu-tipu. Jadi tidak bisa digusur. Saya berlutut dan berdoa, nangis. Kenapa Tuhan memilih? Apakah tidak ada tempat istirahat di Bethlehem? Tetapi Bethlehem adalah simbol. Kandang itu adalah simbol dari orang-orang berdosa. Dan Yesus datang ke situ untuk mengangkat sampai ke Bukit Golgota. Jadi kalau kita merayakan Natal dan Tahun Baru seperti ini, tidak sekedar, tapi benar-benar kita hayati, kita bersyukur bahwa majalah Narwastu tetap bertahan juga sampai sekarang. Banyak majalah yang teler ya, tutup karena alasan media yang sudah berubah. Tapi majalah Narwastu tetap bertahan. Mengapa bertahan? Karena saya pembinanya. Ya maksudnya saya semangat ngomong lagi. Padahal berdirinya udah repot ini. Puji Tuhan. Mari kita tetap menjadi bagian dari majalah Narwastu yang memberitakan kebenaran kepada setiap orang di negeri ini.
Banyak orang mungkin kita ngomong tidak dengar, tapi dia bisa membaca apa yang tertulis. Dan majalah Narwastu tidak saja bicara masalah sosial politik, tapi juga masalah kerohanian. Firman Tuhan juga dibicarakan. Kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari keluarga besar majalah Narwastu. Selamat memasuki tahun baru dan selamat berjuang sampai akhir tahun. Tuhan memberkati.